Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait derivatif dan mata uang asing, yaitu mengenai konsep dan transaksi umum. Selanjutnya mengenai derivatif. Derivatif adalah sebutan yang diberikan untuk berbagai macam sekuritas keuangan. Karakteristik umum dari derivatif adalah bahwa nilai kontrak derivatif bagi investor memiliki hubungan langsung dengan fluktuasi harga, nilai suku bunga, atau variabel lain yang mendasarinya. Penggunaan kontrak derivatif dapat membatasi eksposur bisnis terhadap fluktuasi harga atau suku bunga. Pada dasarnya, satu pihak dalam kontrak bertaruh bahwa harga atau suku bunga acuan akan bergerak berlawanan arah dengan yang diharapkan pihak lainnya. Pihak yang mencoba mengendalikan resiko suku bunga ekonomi atau perubahan harga terlibat dalam kontrak derivatif atau kontrak lindung nilai. Selanjutnya yaitu transaksi mata uang asing selain kontrak forward. Transaksi di suatu negara yang diukur dan dicatat dalam mata uang negara tersebut merupakan transaksi lokal. Pembahasan transaksi mata uang asing ini mengambil sudut pandang perusahaan AS yang mata uang fungsionalnya adalah dolar AS atau yang juga merupakan mata uang lokalnya. Nah, mata uang fungsional suatu entitas adalah mata uang lingkungan ekonomi utamanya. Biasanya mata uang dominan yang diterima atau dikeluarkan untuk menyelesaikan transaksi adalah mata uang fungsional. Nah, transaksi luar negeri adalah transaksi antar negara atau antar perusahaan di negara yang berbeda. Sedangkan transaksi mata uang asing adalah transaksi yang ketentuannya dinyatakan atau didenominasikan dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas. Jenis transaksi luar negeri yang paling umum adalah impor dan ekspor barang dan jasa. Nah, transaksi impor dan ekspor merupakan transaksi luar negeri, tetapi bukan merupakan transaksi mata uang asing, kecuali jika syarat-syaratnya didenominasi dalam mata uang asing, yaitu mata uang selain mata uang fungsional entitas. Selanjutnya yaitu persyaratan FASB. Nah, GAAP saat ini atau ASC830 hanya berlaku untuk transaksi mata uang asing dan laporan keuangan mata uang asing. Nah, GAAP menentukan persyaratan berikut untuk transaksi mata uang asing selain derivatif. Yang pertama yaitu pada tanggal transaksi diakui setiap aset, liabilitas, pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian yang timbul dari transaksi tersebut harus diukur dan dicatat dalam mata uang fungsional entitas pencatatan dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal tersebut. Yang kedua, yang terakhir yaitu pada setiap tanggal neraca, saldo tercatat yang dinyatakan dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas pencatatan harus disesuaikan untuk mencerminkan nilai tukar saat ini. Nah, di sini ada dua, yaitu translasi dengan kurs spot dan penyesuaian tanggal neraca. Nah, yang pertama kita bahas adalah translasi dengan kurs spot. Nah, persyaratan pertama untuk mencatat transaksi mata uang asing adalah bahwa transaksi tersebut harus ditranslasikan ke dalam dolar AS dengan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Setiap akun aktiva, liabilitas, pendapatan, dan beban yang timbul dari transaksi ditranslasikan ke dalam dolar sebelum dicatat. Satuan pengukuran diubah dari mata uang asing ke dolar AS. Nah, potensi keuntungan dan kerugian selisih kurs hanya muncul ketika piutang atau utang ditagih dalam mata uang asing, namun tidak ada keuntungan atau kerugian atas translasi yang dicatat pada pencatatan awal. Selanjutnya yang kedua yaitu penyesuaian tanggal neraca. Keuntungan dan kerugian atas transaksi mata uang asing tidak dapat ditangguhkan hingga mata uang asing dikonversi menjadi dolar AS atau hingga piutang
terkait tertagih atau utang usaha dilunasi. Sebaliknya, jumlah ini disesuaikan untuk mencerminkan nilai tukar mata uang asing pada tanggal neraca, dan setiap keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyesuaian tersebut dimasukkan dalam laba tahun berjalan. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai transaksi lindung nilai. Nah, lindung nilai ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan transaksi gabungan antara posisi yang ada dan kontrak derivatif yang dirancang untuk mengelola risiko yang dihadapi perusahaan dengan hanya memegang posisi yang ada. Sebagian besar perusahaan menciptakan lindung nilai dengan menggunakan salah satu dari beberapa jenis derivatif dasar, yaitu kontrak forward, kontrak berjangka, opsi, atau swap. Nah, di sini kita akan membahas satu-satu. Yang pertama ada kontrak forward, yaitu merupakan kontrak yang dinegosiasikan antara dua pihak untuk penyerahan atau pembelian komoditas atau mata uang asing dengan harga, jumlah, dan tanggal penyerahan yang telah disepakati sebelumnya. Nah, perjanjian ini dapat mewajibkan penyerahan fisik barang atau mata uang secara langsung atau dapat memungkinkan penyelesaian neto. Penyelesaian neto memungkinkan pembayaran sejumlah uang sehingga para pihak berada dalam kondisi ekonomi yang sama seperti jika pengiriman telah terjadi. Selanjutnya yaitu kontrak berjangka. Nah, kontrak berjangka dan kontrak forward itu pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual suatu aset di masa depan dengan harga yang telah disepakati saat ini. Namun, keduanya memiliki perbedaan penting dalam hal sifat dan mekanisme perdagangannya, di mana kontrak berjangka itu bersifat sangat terstandarisasi sehingga mudah diperdagangkan di pasar berjangka. Dalam kontrak berjangka, seluruh ketentuan seperti tanggal jatuh tempo, kualitas dan kuantitas barang serta lokasi pengiriman sudah ditetapkan oleh bursa, bukan oleh para pihak yang bertransaksi. Standarisasi ini membuat kontrak berjangka memiliki likuiditas yang tinggi dan mudah dipertukarkan di pasar. Nah, selain itu, bursa berjangka menjamin kinerja transaksi melalui perusahaan clearing yang memastikan setiap pihak memenuhi kewajibannya sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan. Sebaliknya, kontrak forward itu bersifat lebih fleksibel namun tidak terstandarisasi dan tidak dijamin oleh lembaga clearing, sehingga biasanya dilakukan secara langsung antar dua pihak dengan tingkat risiko yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu adalah opsi, yang merupakan struktur instrumen lindung nilai yang umum digunakan. Jenis opsi ini adalah opsi beli atau call atau opsi jual atau put, di mana opsi beli memberi pemegang hak untuk membeli aset dan opsi jual memberi pemegang hak untuk menjual. Pemegang opsi memiliki hak namun tidak berkewajiban untuk melaksanakan transaksi pada harga yang telah disepakati, sedangkan penjual opsi wajib melaksanakannya jika hak tersebut digunakan. Dengan kata lain, hanya penjual yang memiliki kewajiban, sementara pembeli memiliki pilihan untuk melaksanakan atau tidak. Opsi diperdagangkan pada ekuitas, komoditas, mata uang asing, dan suku bunga. Harga opsi dapat ditentukan menggunakan berbagai model penetapan harga opsi. Model yang paling umum adalah model penetapan harga opsi Black-Scholes. Selanjutnya yaitu adalah swap. Swap adalah kontrak untuk mempertukarkan aliran arus kas yang berkelanjutan. Swap yang paling umum adalah swap suku bunga, tetapi swap dapat dirancang berdasarkan harga atau suku bunga acuan dan yang sesuai. Nah, penggunaan umum swap adalah untuk mengunci suku bunga tetap pada liabilitas yang dijelaskan dalam contoh sebelumnya, seperti forward swap,
Nah, seperti forward swap umumnya dinegosiasikan secara individual, meskipun ada beberapa swap standar yang diperdagangkan di bursa. Perusahaan yang memegang utang dengan suku bunga variabel mungkin tidak menginginkan risiko kenaikan pembayaran bunga di masa mendatang dan akan melakukan swap, menerima variabel dan membayar tetap. Selanjutnya yaitu kita akan membahas contoh. Jadi di sini kita mengasumsikan bahwa Gray Company itu menambang tembaga. Nah, perusahaan tersebut akan menambang dan menjual 2 juta pon tembaga selama 4 kuartal berikutnya dan akan menjual semua tembaga yang diproduksinya pada akhir kuartal tersebut. Nah, saat itu proyeksi biaya tetap Gray adalah 2.400.000 dan biaya variabel adalah 0,80 per pon. Berdasarkan angka-angka ini, Gray perlu menanggung biaya sebesar 4 juta untuk mencapai titik impas, yaitu biaya tetap sebesar 2.400.000 ditambah biaya variabel sebesar 1.600.000 dengan pendapatan titik impasnya adalah 2,00 per pon. Nah, di sini adalah tabel yang berisi laba rugi terkait dengan berbagai titik pendapatan per pon. Nah, kemudian Gray ini memutuskan sekarang untuk menjual produksi masa depannya dengan menandatangani kontrak berjangka dengan Bro untuk pengiriman ke Bro sebanyak 2 juta pon tembaga dalam 1 tahun dengan harga 2,20 per pon. Nah, mengapa Gray memutuskan hal ini? Jika proyeksi biayanya tepat, Gray tahu bahwa harga 2,20 akan menghasilkan keuntungan. Bagaimanapun, risiko fluktuasi harga jual telah dialihkan ke Bro. Bro mungkin seorang spekulan yang bersedia mengambil risiko, berharap harga sebenarnya akan lebih tinggi dalam 1 tahun daripada 2,20, tetapi bersedia menanggung risiko bahwa harganya bisa lebih rendah 2,20. Alternatifnya, Bro menggunakan tembaga tersebut dalam produksinya sendiri dan mungkin mencoba mengelola biayanya dengan cara yang sama seperti Gray mencoba mengelola risiko di sisi pendapatan. Jelas, Gray ini juga melepaskan kemungkinan menghasilkan laba yang lebih besar. Tapi ada beberapa alasan mengapa Gray mungkin ingin mengelola risikonya dengan cara ini. Pertama, Gray perlu meminjam uang untuk membiayai operasinya. Dengan ingin mengelola risikonya dengan cara ini, dengan menghilangkan risiko harga jual, Gray seharusnya dapat menegosiasikan suku bunga yang lebih rendah dan atau mungkin sekarang dapat menemukan pembeli pinjaman untuk meminjam. Mengingat mitigasi risiko ini, pajak adalah alasan lain mengapa lindung nilai mungkin masuk akal. Kerugian dapat dikurangkan sejauh mengimbangi laba. Namun kerugian ini harus dialihkan ke tahun-tahun mendatang jika laba tidak mencukupi untuk mengimbanginya. Dengan demikian, manfaat pajak dari kerugian lebih kecil daripada biaya pajak laba karena masalah nilai waktu uang. Akibatnya, karena perlakuan yang tidak setara antara pendapatan dan kerugian, perusahaan mungkin bersedia melepaskan sebagian laba untuk menghindari kerugian. Nah, alasan lain dapat mencangkup menghindari kebangkrutan alat untuk mempertahankan insentif bonus manajerial. Di sini merupakan tabel yang menguraikan dampak terhadap pendapatan ekonomi jika pajak diabaikan dalam situasi tanpa lindung nilai dibandingkan jika Gray melakukan lindung nilai dengan nilai transaksi dengan forward. Nah, pendapatan Gray sebesar 400.000 dapat dipecah menjadi keuntungan atau kerugian atau laba rugi terkait kontrak forward dan keuntungan atau kerugian atau laba rugi jika tidak ada nilai pada setiap harga. Kolom berjudul keuntungan ekonomi atau kerugian forward dihitung dengan mengalihkan selisih harga pasar per pon pada tanggal penyelesaian kontrak dengan harga forward per pon sebesar 2 juta pon. Misalnya jika harga per pon 2,40 dan Gray menerima 2,20 per pon dari kontrak forward, terdapat kerugian ekonomi dari perspektif Gray terkait kontrak forward sebesar 0,20 per pon atau 400.000. Jika Gray tidak melakukan lindung nilai
perusahaan akan memperoleh pendapatan 2,40 per pound dan laba sebesar 800.000. Selisih antara keuntungan jika tidak dilakukan lindung nilai sebesar 800.000 dan kerugian atas kontrak lindung nilai sebesar 400.000 menghasilkan pendapatan yang dilaporkan sebesar 400.000. Jadi contoh ini menunjukkan bahwa keuntungan atau kerugian atau laba rugi forward bergerak berlawanan arah dengan laba rugi yang tidak dilindung nilai dan secara efektif menghilangkan risiko harga pendapatan pada tingkat harga berapapun. Ini adalah lindung nilai yang sepenuhnya efektif. Jadi di sini saya akan membahas tentang transaksi mata uang asing selain kontrak forward. Nah, transaksi valuta asing itu sering terjadi ketika suatu transaksi itu dinyatakan dalam mata uang asing selain mata uang fungsional perusahaan, seperti dolar US dollar. Nah, transaksi lokal itu dicatat dan dibayar dalam mata uang negara setempat. Nah, sedangkan transaksi luar negeri itu melibatkan dua negara berbeda. Nah, menurut FASD ASC 830, seluruh transaksi valuta asing itu dicatat dengan menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. Nah, pada akhir periode pelaporan, saldo yang masih berdemonisasi mata uang asing itu harus disesuaikan menggunakan kurs terkini dan perubahan nilai tukar diakui sebagai laba atau rugi pada periode tersebut. Nah, sebagai contoh, jika perusahaan itu membeli barang dari luar negeri dengan kurs awal itu sejumlah 0,70 dolar dan saat pelunasan kurs turun menjadi 0,69 dolar. Nah, maka perusahaan itu memperoleh keuntungan mata uang menjadi lebih kecil dalam dolar. Nah, sebaliknya, pada transaksi penjualan, kenaikan kurs dari 0,66 dolar menjadi 0,67 dolar itu menimbulkan keuntungan karena piutang meningkat dalam nilai dolar. Nah, selanjutnya, perubahan nilai tukar itu mempengaruhi nilai aset dan kewajiban dalam mata uang asing. Nah, jika dolar melemah, nilai mata uang asing itu akan meningkat dan menghasilkan keuntungan untuk piutang. Namun untuk kerugian itu utang. Nah, sebaliknya jika dolar itu menguat, maka mata uang asing itu menurun sehingga menimbulkan kerugian untuk piutang dan keuntungan untuk utang. Nah, berdasarkan IFRS atau IAS 21, transaksi valuta asing itu juga dicatat dengan kurs pada tanggal transaksi dan diukur ulang setiap akhir periode menggunakan kurs terkini. Nah, setiap kurs yang timbul itu akan diakui langsung dalam laba rugi periode berjalan. Nah, dengan demikian seluruh transaksi valuta asing itu selain kontrak forward harus diukur menggunakan kurs spot saat transaksi dan perubahan kurs yang terjadi antara tanggal transaksi dan pelunasan dicatat sebagai laba atau rugi selisih kurs pada periode terjadinya. Selanjutnya mengenai pembelian dalam mata uang asing bisa diambil dari sebuah contoh perusahaan AS yaitu ATC yang membeli barang dagangan secara kredit dari Paris Company pada tanggal 1 Desember 2016 senilai 10.000 euro ketika kurs spot euro adalah 0,6600 dolar. ATC menutup pembukanya pada tanggal 31 Desember 2016 ketika kurs spot euro adalah 0,6550 dolar dan menyelesaikan akun tersebut pada tanggal 30 Januari 2017 ketika kurs spot adalah 0,6650 dolar. Nah, bisa dilihat pada tabel tersebut itu menunjukkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2016 ATC menanggung liabilitas sebesar 6.600 dalam denominasi euro. Pada tanggal 31 Desember 2016 liabilitas tersebut disesuaikan untuk mencerminkan nilai saat ini dan kerugian nilai tukar sebesar 50 dolar dimasukkan dalam laporan laba rugi ATC tahun 2016. Keuntungan nilai tukar tersebut merupakan hasil perkalian dari 10.000 euro dengan perubahan nilai tukar spot euro antara tanggal 1 dan 31 Desember 2016 tersebut.
Pada tanggal 30 Januari 2017, ketika liabilitas tersebut dilunasi, nilai tukar spot euro telah meningkat menjadi 0,6650 dan ATC mencatat kerugian nilai tukar sebesar $100. Total kerugian nilai tukar sebenarnya hanya $50. Tetapi kerugian ini dilaporkan sebagai keuntungan nilai tukar sebesar $50 pada tahun 2016 dan kerugian nilai tukar sebesar $100 pada tahun 2017. Kemudian selanjutnya penjualan dalam mata uang asing. Bisa diambil contoh pada tanggal 15 Desember 2016, ATC menjual barang dagangan secara kredit kepada Rom Company seharga €20.000 dengan kurs spot euro sebesar 0,6625 dengan mengabaikan harga pokok penjualannya. Kemudian ATC menutup pembukuan pada tanggal 31 Desember dengan kurs spot sebesar $0,6550, menagih piutang tersebut pada tanggal 15 Januari 2017 dengan kurs spot sebesar 0,6700 dan menyimpan euro tersebut hingga tanggal 20 Januari. Ketika ATC mengkonversikan euro tersebut ke dalam dolar AS dengan kurs spot sebesar $0,6725 yang berlaku pada tanggal tersebut. Bisa dilihat pada tabel di bawah itu pada tanggal 15 Desember 2016 itu merupakan tanggal transaksi awal di mana nilai tukar spot sebesar $0,6625 dan piutang dari €20.000 itu sebesar $13.250 dan penjualannya sebesar $13.250. Tidak ada keuntungan atau kerugian. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2016 itu merupakan tanggal laporan keuangan, di mana nilai tukar spotnya itu jadi sebesar $0,6550 dengan piutangnya $13.100 dan penjualannya tidak berubah, tapi memiliki kerugian sebesar $150. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2017 itu merupakan tanggal penagihan piutang dalam euro dengan nilai tukar spotnya sebesar $0,6700 dengan piutang $13.400, penjualannya tidak berubah dan memiliki keuntungan sebesar $300. Pada tanggal 20 Januari 2017 mengkonversi euro ke dolar dengan nilai tukar spotnya $0,6725, tidak ada piutang dan penjualan tidak berubah dengan memiliki keuntungan sebesar $50. Total keseluruhan dari keuntungan dan kerugian sebesar $200. Sekian pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.